ku sembah Kau. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita mendengar firman Tuhan. Kami silakan kepada hamba-Nya Pemerintah Gabus Mora untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih kepada hamba-Nya yang setia, Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semuanya. Salam bahagia dalam cinta kasih Tuhan Yesus untuk kita semuanya di pagi hari ini. Puji Tuhan atas semangatnya Bapak Ibu Saudaraku. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu memperlengkapi hidup kita, memberikan kita semangat yang baru setiap pagi, mengucap syukur kepadanya. Dan kita bisa saling mendoakan Bapak Ibu Saudaraku untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita, dan juga kita bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ya, sarapan pagi firman Tuhan yang utama yang akan menguatkan kita semuanya untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan saudara-saudaraku, apapun keadaan kita semuanya, kita akan tetap mengandalkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita. Kita akan mendengarkan sama-sama kelanjutan dari pemberitaan firman Tuhan dari Galatia pasal 4. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, kebaikan-Mu tidak terkira dan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu lah yang terus membukakan setiap rencana-Mu ya Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu adalah kuasa yang membangkitkan semangat kami ya Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami yang baru ini bisa kami persembahkan untuk melayani-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang sudah bersedia hadir dengan penuh kerelaan mengikuti baik melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga melalui live streaming Facebook dan juga YouTube. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh semangat lagi kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, kitab Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat kudusnya Tuhan di Galatia, yaitu pasalnya yang keempat. Dan kemarin saya sudah menjelaskan lagi, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melihat bagaimana kita mendapatkan keteladanan, contoh tentang integritas ya, kesamaan antara perkataan dan perbuatan, yaitu yang ditunjukkan, yang diperlihatkan oleh rasul kita, rasul bangsa lain, Rasul Paulus. Dan dalam situasi terutama masa-masa yang sangat sulit ya, kita lihat bahwa Rasul Paulus menunjukkan kasih Kristus yang sempurna itu memampukan dia untuk tetap menjaga integritasnya ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya. Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai teladan untuk banyak orang, terutama dalam masa-masa sulit ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau pada masa
semua tersedia, pada masa-masa semua lancar-lancar saja, pada semua situasi tidak ada masalah. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku tidak terlalu istimewa untuk memperlihatkan bagaimana iman kita yang dikualifikasi, yang dihargai dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Tapi justru pada masa-masa yang sulit itulah Allah mau agar kita menunjukkan kepada dunia bahwa yang kita percaya itu bukan bohong-bohongan, bahwa iman kita itu bukan pura-pura, tetapi isi hati kita adalah kemurnian yang diciptakan baru oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam hati kita, hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Galatia pasal 4 ini, pagi hari ini kita akan mengakhiri perikop yang pertama sebelum besok kita masuk ke perikop yang berikutnya, yang kedua dari Galatia pasal 4 itu. Ya, saya akan membacakan sekali lagi ya, bagaimana perjuangan. Ya, jadi hidup adalah perjuangan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pagi-pagi seperti ini juga adalah perjuangan ya, karena tidak semua orang diberikan atau tidak semua orang bisa rela mengurangi jam tidurnya atau bangun lebih pagi untuk bersama-sama untuk memuji-muji Tuhan. Dan itu kita bersyukur untuk semuanya itu. Jadi saya baca Bapak Ibu Saudaraku, Galatia pasalnya yang keempat, dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita ini jangan heran Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita juga kadang menemui orang yang sulit ya. Ya, orang yang sulit, susah dibilangin gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan semoga itu bukan diri kita, tapi diri kita adalah orang-orang yang terbuka, ya, open minded untuk setiap proses pembentukan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya kita selalu memberikan waktu yang baik, persembahan untuk Tuhan. Jadi persembahan itu jangan dipikir selalu bentuknya uang Bapak Ibu Saudara, materi ya. Paulus bilang dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika kita lihat di sini dalam situasi yang sangat sulit, ya, karena di dunia ini ya rambut sama hitam katanya, tapi isi kepala tidak sama. Jadi kita Bapak Ibu Saudaraku akan
diperhadapkan juga bukan hanya dengan orang yang baik-baik saja, orang yang selalu berkata positif kepada pemberitaan atau kesaksian kita, tetapi termasuk juga kita diperhadapkan pada orang-orang yang mencela, menolak ya apa yang benar yang kita sampaikan. Jadi Paulus sendiri pun dia adalah rasul Tuhan, ya, dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia masih orang pertama yang menerima wahyu rahasia firman yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga, ya. Tapi toh juga Bapak Ibu Saudaraku, ya, nah itulah karena dosa itu, manusia itu sudah terlalu dalam jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak heran Paulus katakan tadi, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Ya, jadi Paulus katakan, ya Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang di dalam kehidupan kita ini ada risiko ketika kita mengatakan apa yang benar. Tapi tidak masalah Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh berhenti untuk mengatakan apa yang benar. Amin. Nah, Saudaraku, dan tentu saja di sini kita melihat bahwa perjuangan daripada Rasul Paulus ini tentunya Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya semata-mata karena dia ingin mencocok-cocokkan ide-idenya, gagasan-gagasannya, karena dia punya program-program ya di dalam pelayanannya supaya orang lain menyambutnya, mendukungnya, membiayainya, atau supaya dia mendapatkan persembahan atau finansial. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus mempunyai motivasi melayani, sama sekali tidak ada seperti itu. Kita sudah lihat kemarin bahwa dalam 2 Tesalonika pasal 3 Paulus sudah mengatakan bahwa dia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk bisa menghidupi dirinya, pelayanannya, teman-teman tim pelayanannya, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia tidak punya keinginan menjadi hamba Tuhan untuk memperkaya diri sendiri, atau karena dia menjadikan pelayanan hamba Tuhan sebagai job, sebagai pekerjaan yang bisa untuk berlomba mengumpulkan harta benda. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama sekali bukan itu tujuan Rasul Paulus menjadi hamba Tuhan, ya. Tapi apa tujuannya Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat di sini, ya, Paulus katakan ayat 19, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Rupa yang bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Wajah Yesus Kristus yang bagaimana, yang ingin diperjuangkan oleh Rasul Paulus agar tergambarlah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Supaya manusia jangan menentukan sendiri, ya, jangan menghayalkan sendiri, membayangkan sendiri Tuhan itu seperti apa, ya, mengimajinasikan Tuhan itu bagaimana. Jadi harus perlu digambarkan dengan sebaik-baiknya, amin. Ya, karena Tuhan kan nggak pernah kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Yesus, tidak ada orang sekarang ini yang pernah melihat Tuhan Yesus. Ya, ada yang berusaha untuk membohongi banyak orang juga. Ya, bisa kita lihat di YouTube. Ya, dia bersaksi, dia bertemu Tuhan Yesus. Ya, dan seterusnya. Tuhan berkata kepadanya, berbicara kepadanya, ya. Tapi itu kan cenderung kepada kebohongan, Bapak Ibu Saudaraku, karena saat ini kita tidak pernah Allah menghendaki bahwa orang saat ini bisa melihat Tuhan Yesus secara kasat mata.
ya. Nah, kecuali ya itulah mereka punya maksud-maksud tertentu seperti Bang Paulus katakan tadi, ingin mengucilkan kamu dari kasih karunia Allah supaya kamu bisa mengikuti mereka menjadi pengikut manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus, rugi kita kalau tidak tahu gambaran yang sebenarnya tentang Yesus Kristus saat ini seperti apa. Ya, seperti apa Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, yang sedang memberkati hidup kita dan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenarannya selama kita masih diberikan kesempatan berjuang, bergumul, ya, di tengah-tengah dunia ini dan menyaksikan iman yang benar kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, itulah yang Paulus katakan di situ. Itulah yang kupergumulkan, kata Rasul Paulus, ya. Jadi membuat nyata rupa Kristus, ya. Nah, sekarang saudaraku, sesudah kemarin kita melihat dari aspek dari pengorbanan daripada Rasul Paulus, yaitu dia menjaga integritasnya, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang dengan motivasi yang benar dalam melayani dan memberitakan firman Allah. Dan saat ini, saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat goal, ya, daripada ya semua perjuangan daripada Rasul Paulus, ya, dan yang merupakan juga pola daripada perjuangan kita juga, Bapak Ibu Saudaraku, karena Pauluslah yang menerima kerangka berpikir tentang Kristus yang sorgawi. Dialah yang berjumpa dengan Tuhan Yesus sesudah Yesus naik ke surga, dan Pauluslah yang menerima instruksi yang harus kita mengambil bagian di dalam menerapkan firman Tuhan yang disampaikannya kepada kita. Mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ke-1. Kitab Kolose, masih surat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Kolose pasal 1. Ya, baik. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Sekali lagi, terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ke-1, Kolose pasal 1. Mulai dari ayatnya yang ke-24. Ya, jadi sudah jelas tadi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, apa maksud daripada Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa dia sampai sakit, merasakan sakit bersalin. Tentunya itu adalah sebuah kiasan di mana seorang ibu pasti bertaruh nyawa untuk pada saat berjuang untuk melahirkan seorang anak yang dirindukannya. Dan Paulus mengatakan itu gambaran daripada perjuangannya dan kerelaannya mengalami penderitaan dalam pelayanannya kepada jemaat dan kepada semua orang yang dijangkau dengan pemberitaan firman Tuhan. Ini goalnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini rupa Kristus, sampai rupa Kristus menjadi nyata, penggambarannya, ya, deskripsi daripada wajah Kristus melalui firman-Nya. Ayat 24. Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita, Paulus, bahwa aku boleh menderita karena kamu, ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus
bukan dengan terpaksa dia, bukan dengan rasa terpaksa dia melakukan pelayanan dan memberitakan firman kepada semua orang ya kepada jemaat, tapi dengan sukacita. Sekarang aku bersukacita. Itu pengakuan daripada Rasul Paulus, karena memang Bapak Ibu Saudaraku, Injil kasih karunia, Injil keselamatan yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus dan kepada kita, itu namanya Injil sukacita, ya, Injil damai sejahtera, ya. Jadi bukan berita yang membingungkan atau berita yang mengacaukan atau berita yang membuat kecewa orang-orang, tapi pemberitaan kita adalah pemberitaan yang membawa sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan Paulus katakan, aku bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ini sesuatu pernyataan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Menderita karena jemaat dan menggenapkan dalam dagingku, dalam tubuh Paulus, apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus, yaitu untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan penderitaan Paulus untuk menambahkan sesuatu yang kurang pada penderitaan tubuh Kristus di atas kayu salib. Jadi bedakan Bapak Ibu Saudaraku ya, tubuh jasmaninya di atas kayu salib itu cukup menanggung semua dosa dan kesalahan kita, kesalahan manusia seluruhnya, ya. Dan Yesus berkata sudah selesai. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, sesudah bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang dulu dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa kerajaan surga akan didirikan melalui bangsa pilihan bangsa Israel, tapi mereka menolak. Yang disebut oleh Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga sudah dekat. Oleh Yesus Kristus juga mereka Israel disuruh bertobat, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu Bapak Ibu Saudaraku ditolak oleh bangsa Israel, ditolak oleh bangsa pilihan itu, ya, ditolak ya pelayanan program kerajaan Allah melalui bangsa pilihan bangsa Israel itu, ya, ditolak oleh umat Israel dengan menyalibkan Yesus, ya, menyalibkan Mesias. Maka program pelayanan, ya, tentang kerajaan surga di bumi melalui umatnya Israel itu menjadi tersingkir atau menjadi tertunda, tepatnya begitu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Tuhan menyingkirkan bangsa Israel saat ini. Mereka tidak lagi menjadi pemeran utama di dalam membawa berita kabar baik saat ini, tetapi Tuhan membentuk satu komunitas namanya tubuh Kristus, ya, ciptaan baru namanya, ya, manusia baru di dalam Kristus Yesus, ya, yang diposisikan manusia baru ini adalah hidup untuk di tempat yang surgawi di atas. Nanti Tuhan Yesus akan datang menjemputnya, ya Bapak Ibu Saudara, menjemput kita. Kitalah anggota tubuh Kristus itu, ya. Jadi Tuhan memulai satu program pelayanan yang baru, yang benar-benar baru, yang berbeda dengan apa yang dijanjikan sebelumnya kepada bangsa Israel. Dan itulah yang dimaksud dengan tubuh Kristus, yaitu jemaat, yaitu kita. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus berjuang untuk supaya apa? Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 25. Aku telah, ya, Kolose pasal 2 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Ya, Paulus tidak bilang kami. Kalau Petrus tidak bisa bilang bahwa aku menjadi
rasul bagi bangsa Israel. Tapi dia harus mengatakan apa? Kami. Karena kepada bangsa Israel Tuhan memilih 12 rasul untuk mereka, ya. Jadi itu adalah sebuah komunitas, satu grup, ya, 12 rasul untuk 12 suku Israel. Tapi untuk kita bangsa lain, satu rasul untuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus untuk melayani. Nah, Paulus katakan ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu, jemaat tubuh Kristus, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Dia tidak bilang kepada kami. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Inilah goal daripada pelayanan Rasul Paulus yang harus kita syukuri, yang kita hargai. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, maka dia memakai orang, hambanya, untuk meneruskan firman-Nya. Dikatakan, ya, firman Yesus Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus. Ya, dia tidak meneruskan apa yang tidak diterimanya, tapi meneruskan apa yang diterima, wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus, yaitu ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Bukan kepada orang-orang berdosa, tapi kepada orang-orang kudusnya, karena kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, sebab darah Kristus telah menguduskan kita, menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus itu ya termotivasi dengan motivasi yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, dan berani mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu apa yang Tuhan percayakan kepadanya itu adalah sesuatu yang begitu banyak orang belum tahu. Dan dia ingin supaya rahasia ini, yaitu 26 dikatakan tadi, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Yahudi, mereka itu cemburu ya kepada Rasul Paulus dan selalu ingin membunuh dia. Karena yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bukan kelanjutan daripada pengharapan daripada bangsa Israel untuk kerajaan sorga di bumi, tetapi Paulus mengajak orang untuk percaya kepada salib Kristus, Yesus Kristus yang Yesus Kristus yang disalibkan oleh orang Yahudi, bangsa Yahudi menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, itu sangat memukul perasaan daripada orang-orang Yahudi, ya Bapak Ibu Saudaraku, memukul perasaan daripada orang-orang Israel karena Tuhan tidak mempercayakan lagi firman-Nya kepada mereka. Jadi orang-orang Israel itu mereka menjadi iri hati, mereka menjadi sangat benci kepada Rasul Paulus karena Rasul Paulus memberitakan bahwa sekarang ini keselamatan diperoleh setiap orang yang percaya kepada salib Kristus, Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi. Jadi karena Yesus telah mengampuni, menebus ya semua dosa kita, kita sudah pasti diselamatkan dan beroleh kasih karunia untuk menjadi berkat yang terbesar yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Dan orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, sangat menjadi sangat iri hati dengan berita salib ini, ya. Jadi mereka bukannya menyesal dengan perlakuan mereka kepada Yesus, tapi Alkitab mengatakan sekarang ini orang Israel mengeraskan hati mereka dan tidak menerima kasih karunia Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita lihat bahwa Rasul Paulus ini kan juga dulu adalah
seorang Farisi dan ahli Taurat. Dan dia adalah orang Ibrani asli keturunan dari suku Benjamin yang pernah juga berperilaku yang sama, yaitu di mana dia, Saulus, dulu namanya, menganiaya ya setiap orang yang mengikuti Yesus dengan ketidaktahuan, dengan kebodohan yang ada padanya, karena dia tidak mengetahui gambaran tentang Yesus Kristus yang saat ini, yang sudah dipermuliakan itu. Dan kepada Saulus yang adalah pemimpin pemberontak, itulah Allah menaruh belas kasihan pertama-tama. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi panjang sabarnya Tuhan terhadap seorang pemberontak dan bangsa yang memberontak, bangsa Israel dan juga bangsa lain juga memberontak kepada Tuhan, para penyembah berhala. Ya, semuanya pertama-tama Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya itu melalui seorang pemimpin pemberontak yang sangat brutal, mengampuninya, ya, menerimanya, yaitu Saulus yang kita kenal dengan Rasul Paulus ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bahwa Rasul Paulus sangat sadar betul, tahu persis dia bahwa yang dilakukannya itu bukanlah gagasan dirinya, bukanlah program dirinya sendiri, dan bukanlah rencana-rencana yang datang dari pikiran dia sendiri, tapi ini memang adalah rencana Allah saat ini memberkati semua orang, ya, yang disebut dengan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya dari turunan ke turunan, dan yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan, kepada kita dan kepada semua orang yang percaya. Terbukalah rahasia itu, amin. Ya, apa rahasia itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, ini bukan rahasia Tuhan yang tersembunyi selamanya, tidak. Ini adalah rahasia Tuhan yang sekarang dibukakan dan harus dibukakan, karena di dalam rahasia inilah wajah Kristus yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Disitulah tergambar siapa Yesus yang sebenarnya, yaitu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengerti bahwa saat ini mengenal Yesus Kristus adalah mempercayai kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib sebagai jalan untuk ya memperoleh keselamatan hidup yang kekal selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita hidup di dalam kebenaran itu, dan kita adalah anak-anak Allah yang ditebus dengan sempurna oleh kasih Kristus yang sempurna, dan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan kita sekarang hidup di dalam sebuah komunitas yang disebut dengan tubuh Kristus yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tubuh Kristus inilah kita, saudara-saudaraku, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, karena dia adalah kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi kepala dengan anggota tubuh tidak mungkin terpisah. Itu pasti satu kesatuan, dan supaya tubuh itu, setiap anggota tubuh itu bertumbuh kuat di dalam tubuh, di mana kita menerima instruksi dari kepala, pikiran Kristus namanya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di pikiran Kristus, disitulah kita mengenali, mengerti melalui iman kita terhadap firman Allah yang diteruskan oleh Rasul Paulus ini, untuk bisa menggambarkan seperti apa dan bagaimana saat ini Tuhan Yesus memandang kita, dan bagaimana kita memahami diri kita di dalam Kristus saat ini. Ini adalah satu pengalaman yang sangat amazing, yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, karena kita lihat di sini bahwa dikatakan ya rahasia ini sekarang sedang dibukakan kepada kita orang-orang kudusnya. Jadi kita mempunyai satu privilege, ya, kita mempunyai satu hak istimewa saat ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami rencana Allah yang tersembunyi dulu dari abad ke abad,
dari turunan ke turunan, tetapi kepada kita sekarang secara istimewa melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga dan telah dipermuliakan melalui firman-Nya yang diteruskan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan cara pengenalan Yesus Kristus yang benar saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita terhindar dari rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan, di mana seperti yang terus kita bahas dengan jemaat Galatia, mereka terjatuh, tergelincir kepada godaan-godaan daripada pemahaman yang keliru, dan akhirnya mereka ditegur keras oleh Rasul Paulus bahwa sekarang mereka jemaat Galatia itu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus menulis surat pada mereka, Paulus juga menyebut mereka adalah orang yang bodoh karena mereka ingin hidup lagi dengan cara hidup yang lama setelah mereka sudah berada di posisi yang benar. Harusnya di dalam setiap pertandingan, kalau posisinya sudah benar, harus tetap pada posisi itu. Amin. Karena kita menjaga dalam perlombaan iman kita ini, kita tidak mau mundur lagi, dan kita tidak mau sedikit pun rugi lagi dalam kehidupan kita ini. Dan Allah mau kita selalu di dalam keberuntungan yang kita miliki bersama-sama dengan Dia, di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 27, Bapak Ibu Saudara. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu tadi, Bapak Ibu Saudara, yang membuat bangsa Israel itu sangat jealous, sangat cemburu, bahwa Allah saat ini karena penolakan mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain dan menyampaikan kekayaan kemuliaan Allah di dalam rahasia itu kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan itu membuat bangsa Israel sangat cemburu, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu kan kesalahan mereka. Karena mereka menolak dikasih kesempatan, mereka belagu, katakan begitu ya. Harusnya mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, malah menyalibkannya. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana, tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Yang satu menolak, yang lain masih menerima. Bapak Ibu Saudaraku, amin. Jadi Tuhan tidak fokus kepada orang yang menolak firman-Nya, tetapi Dia fokus kepada orang-orang yang mau menghargai dan menerima firman-Nya. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kepada kita lah sekarang dikatakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang tidak mempunyai pengharapan saat ini, putus asa, kemunduran, kekecewaan, dan sebagainya, saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung, amin. Karena kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan dengan pengharapan, sama-sama kita mempunyai pengharapan akan kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan saudara-saudara dan saya tentunya sukacita menyambutnya. Dan kita bisa membagikan ini kepada keluarga kita dan kepada semua orang yang terhubung dengan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Kristus ada di tengah-tengah kita. Pengharapan kemuliaan kita. Karena kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia adalah kehidupan kita. Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita. Dan Yesus Kristus adalah yang menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dia jugalah yang menjadi pengharapan akan kemuliaan kita. Bukan dunia ini pengharapan kemuliaan kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Betapapun kita berjuang di tengah-tengah dunia ini, suatu saat semuanya itu akan kita tinggalkan. Tapi kita tidak kehilangan apa-apa, amin. Itu yang sangat luar biasa, saudaraku ya.
Jadi di saat kita pun harus meninggalkan dunia ini, bahkan ketika kita pun harus menderita karena kesaksian kita, ya karena Kristus, kita tidak kehilangan apa-apa. Di dalam Kristus Yesus kita mempunyai segalanya, amin. Kita harus tetap stay damai, sejahtera, ya, tetap aman, nyamanlah jiwaku, begitu ya. Ya, di dalam Yesus Kristus kita merasakan kedamaian itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kita mau supaya Tuhan Yesus yang mengontrol, mengendalikan semua apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan, dan tidak akan pernah sia-sia pengorbanan untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Ya, kita tahu bahwa kita mempunyai harapan akan kemuliaan yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak akan kecewa, ya, tidak akan mundur, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun ada persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan yang kita jalani, kita percaya Tuhan Yesus kasih karunia-Nya mencukupkan kita semua. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan, Yesus Kristus yang digambarkan itu, dengan penggambaran berita kebenaran tentang salib Kristus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran yang sangat luar biasa, ya, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini adalah kebenaran untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, bukan kepada kekurangan di dalam Kristus, bukan kepada kebercacatan, ya, bukan kepada hal-hal yang minus, tapi kepada sebuah pengharapan di mana kesempurnaan ini pengharapan yang nyata, bukan pengharapan yang bisa timbul tenggelam, Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan di dalam Kristus Yesus itu, ya, pengertiannya bukan pengharapan yang masih berandai-andai. Lain, Bapak Ibu Saudaraku, pengertian pengharapan di di persepsi publik. Kalau persepsi publik, pemahaman umum, pengharapan itu masih belum nyata. Begitu kan, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau bicara tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus, itu sudah nyata. Amin. Iya. Jadi pengharapan itu dikatakan tadi adalah bahwa setiap orang diberikan nasihat dan diajari dengan segala hikmat, yaitu firman rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus khususnya untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini kita berjuang melakukan segala sesuatu, ya, dan tentunya tidak akan tiba pada sebuah kesempurnaan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang juga dilakukan oleh orang lain, tidak ada yang sempurna seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur sekali, ya, di tengah-tengah dunia yang penuh kelemahan, di tengah-tengah dunia yang penuh kekurangan, di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti, tapi kita mempunyai kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Disitulah kita mengenali diri kita, hidup kita, ya, identitas kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa saat ini saudara dan saya hidup di dalam pimpinan Tuhan Yesus, di dalam kesempurnaannya, bukan di dalam kesempurnaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita tidak mempunyai kesempurnaan yang kita bawa, tetapi kita menerima hidup yang sempurna oleh karena Yesus Kristus sudah mati, dikuburkan,
dan bangkit hidup selamanya, dan Dia mengaruniakan hidupnya, hidup kebangkitannya yang sempurna itu menjadi hidup kita bersama-sama dengan Dia. Itu namanya hidup baru, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan hidup yang bukan berasal dari dunia ini dan tidak ditentukan oleh dunia ini dan juga tidak bisa dirampas oleh dunia ini. Kita akan selalu hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apakah mampu, Bapak Ibu Saudaraku, kita ya melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini seperti yang Dia inginkan? Pasti mampu, karena kita dimampukan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi memang hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman ini, idealnya adalah kita harus selalu optimis. Amin. Jangan pesimis. Ya saudaraku, kita harus meyakini bahwa selalu ada motivasi yang membangkitkan semangat kita untuk tetap bisa hidup setia kepada Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun dengan macam liku-liku, pergumulan kehidupan dan sebagainya. Kita harus tetap merasakan damai sejahtera Tuhan itu adalah faktor yang akan terus mendorong pengharapan kita selalu terbuka untuk hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya, ya dimanapun kita berada, ya yang mengikuti baik melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi saudara-saudaraku, dan juga melalui live streaming Facebook dan juga di YouTube. Tuhan memberkati kita semuanya. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita perbuat. Semuanya ya diperhitungkan oleh Tuhan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami sudah berinteraksi dengan Engkau melalui puji-pujian kami, penyembahan kami, dan juga terutama melalui kebenaran firman-Mu yang terus membukakan wawasan berpikir kami supaya luas melihat kehidupan itu, bahwa di dalam kasih Kristus Yesus yang sempurnalah kami hidup, bukan di dalam keadaan-keadaan situasi dunia yang sempit, yang mungkin bisa mendesak kehidupan kami, tetapi kami akan terus berada di dalam cara berpikir yang luas bahwa Tuhan kami Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sudah bangkit dan menang atas kuasa maut, sehingga kami pun akan bisa terus bergerak leluasa untuk memikirkan hal-hal yang baik yang harus kami lakukan, yang berguna bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan bagi siapapun, di mana Tuhan menghubungkan kami melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kami percaya dari Tuhan Yesuslah kami memperoleh segala yang terbaik, dan Engkau melatih hidup kami, melatih iman kami, melatih kesetiaan kami untuk terfokus terus dan maju terus, dan biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dan teruslah Tuhan Yesus yang menjadi pembimbing, yang memberikan kami kekuatan yang baru sesuai dengan kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya. Tetap semangat. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Salam kudus buat kita semuanya, saudaraku.